Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfanur Arifah dari Prodi Psikologi kelas C dengan NIM 22107010100. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai emerging adulthood dan tugas perkembangan dewasa awal. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai emerging adulthood. Masa transisi dari remaja ke masa dewasa disebut dengan emerging adulthood atau beranjak dewasa. Pada masa transisi terjadi pada usia 18 hingga 25 tahun. Masa ini ditandai dengan eksperimen dan eksplorasi, yakni eksplorasi jalur karir yang ingin jalani, ingin menjadi individu yang seperti apa, gaya hidup seperti apa yang hendak dipilih, mau menikah atau mau melajang. Oke, selanjutnya ada 4 karakteristik emerging adulthood. Yang pertama, ketidakstabilan dan eksplorasi identitas berupa perubahan tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, dan relasi romantis. Yang kedua, self-focused atau berfokus pada diri, yakni kurang terlibat pada kegiatan sosial dan memiliki otonomi dalam mengatur hidupnya sendiri. Yang ketiga, feeling in between atau merasa berada di masa peralihan, yakni merasa bahwa dirinya bukan lagi remaja, namun juga belum dewasa sepenuhnya, dan belum memiliki banyak pengalaman. Yang selanjutnya, usia dengan berbagai kemungkinan, yakni masa di mana individu memiliki berbagai macam kemungkinan atau peluang untuk mengubah kehidupan mereka ke arah yang lebih baik, yang positif dan optimis. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tugas perkembangan dewasa awal. Tugas perkembangan yang berkaitan dengan penyesuaian terhadap keadaan fisiologis yang menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis. Tugas perkembangan yang berkaitan dengan adanya perubahan minat dan aktivitas sosial sebagai warga negara, yaitu melakukan aktivitas-aktivitas sosial yang bermanfaat sebagai pengisi waktu luang, serta memegang tanggung jawab sosial dan tanggung jawab sebagai warga negara. Tugas perkembangan yang berkaitan dengan penyesuaian pekerjaan dan pemantapan kehidupan ekonomi, yaitu mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan. Tugas perkembangan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, yaitu menjalin hubungan atau pernikahan dengan lawan jenis, mengasuh anak-anak, mengajarkan anak-anak remaja menjadi orang dewasa yang berbahagia dan bertanggung jawab, serta menyesuaikan diri dengan orang tua yang memasuki usia lanjut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri kematangan psikologis dari masa perkembangan dewasa awal. Yang pertama, pada masa perkembangan dewasa awal, mereka berorientasi pada tugas dan bukan pada diri atau ego. Minat orang matang berorientasi pada tugas-tugas yang dikerjakannya dan tidak condong pada perasaan-perasaan diri sendiri untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, tujuan-tujuan yang jelas dan kebiasaan-kebiasaan kerja yang efisien. Seseorang yang matang melihat tujuan-tujuan yang ingin dicapainya secara jelas, dan tujuan-tujuan itu dapat didefinisikan secara cermat dan tahu mana yang pantas dan tidak, serta bekerja secara berbimbing dan tahu arahnya. Yang ketiga, mengendalikan perasaan pribadi. Seseorang yang matang dapat menyetir perasaan-perasaan sendiri dan tidak dikuasai oleh perasaan-perasaannya dalam mengerjakan sesuatu atau berhadapan dengan orang lain. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mempertimbangkan pula perasaan-perasaan dari orang lain. Yang keempat, keobjektifan. Orang matang memiliki sikap objektif, yaitu berusaha mencapai keputusan dalam keadaan yang bersesuaian dengan kenyataan. Yang kelima, menerima kritik dan saran. Orang matang memiliki kemampuan yang realistis, paham bahwa dirinya tidak selalu benar, sehingga terbuka terhadap kritik-kritik dan saran-saran orang lain demi peningkatan dirinya. Yang keenam, pertanggungjawaban terhadap usaha-usaha pribadi. Orang yang matang mampu memberikan kesempatan pada orang lain, membantu usaha-usahanya untuk mencapai tujuan, serta realistis diakuinya bahwa beberapa hal tentang usahanya tidak selalu dapat dinilai secara sungguh-sungguh, sehingga untuk itu dia memerlukan bantuan orang lain, tetapi tetap dia itu bertanggung jawab secara
pribadi terhadap usaha-usahanya. Yang terakhir, penyesuaian yang realistis terhadap situasi-situasi baru. Orang matang memiliki ciri fleksibel dan dapat menempatkan diri dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapinya dengan situasi-situasi baru. Oke, selanjutnya ciri-ciri perkembangan dewasa awal. Yang pertama, usia reproduktif atau reproductive age. Masa dewasa adalah masa usia reproduktif. Masa ini ditandai dengan membentuk rumah tangga, tetapi masa ini bisa ditunda dengan beberapa alasan, seperti mereka akan menyelesaikan dan memulai karirnya terlebih dahulu. Yang kedua, usia mematangkan letak kedudukan atau setting down age. Dengan memantapkan kedudukan atau settle down, seseorang berkembang pola hidupnya secara individual, yang mana dapat menjadi ciri khas seseorang sampai akhir hayatnya. Oke, yang ketiga, usia banyak masalah atau problem age. Masa ini adalah masa yang penuh dengan masalah. Jika seseorang tidak siap memasuki tahap ini, dia akan kesulitan dalam menyelesaikan tahap perkembangan. Nah, persoalan yang dihadapi seperti persoalan pekerjaan atau jabatan, persoalan teman, hidup, maupun persoalan keuangan, semuanya memerlukan penyesuaian di dalamnya. Yang selanjutnya, usia tegang dalam hal emosi atau emotional tension. Banyak orang dewasa muda mengalami kegagalan emosi yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang dialaminya seperti persoalan jabatan, perkawinan, keuangan, dan sebagainya. Kegagalan emosional seringkali dinamakan dalam ketakutan atau kekhawatiran. Ketakutan atau kekhawatiran ini timbul pada umumnya bergantung pada ketercapaian penyesuaian terhadap persoalan yang dihadapi pada suatu saat tertentu, atau sejauh mana sukses atau kegagalan yang dialami dalam pergumulan persoalan. Yang selanjutnya, masa keterasingan sosial. Dengan berakhirnya pendidikan formal dan terjunnya seseorang ke dalam pola kehidupan orang dewasa, yaitu karir, perkawinan, hubungan dengan teman-teman kelompok sebaya semakin menjadi renggang dan bersamaan dengan itu keterlibatan dalam kegiatan kelompok di luar rumah akan terus berkurang. Akibatnya sejak bayi orang muda bahkan yang populer akan mengalami keterpencilan sosial atau apa yang disebut krisis keterasingan. Yang selanjutnya, masa komitmen. Mengenai komitmen, Baldwin dalam artikel Bonus 50 mengatakan tanpa tidak mungkin orang mengadakan komitmen untuk selama-lamanya. Hal ini akan menjadi suatu tanggung jawab yang terlalu berat untuk dipikul. Namun banyak komitmen yang mempunyai sifat demikian. Jika Anda menjadi orang tua untuk selamanya, jika Anda menjadi dokter gigi, dapat dipastikan bahwa pekerjaan Anda akan terkait dengan menjadi orang untuk selamanya. Yang selanjutnya, masa ketergantungan. Masa dewasa awal ini adalah masa di mana ketergantungan pada masa dewasa biasanya berlanjut. Ketergantungan ini mungkin pada orang tua, lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa sebagian, atau sepenuhnya, atau pada pemerintah karena mereka memperoleh pinjaman untuk membiayai pendidikan mereka. Selanjutnya, masa perubahan nilai. Beberapa alasan terjadinya perubahan nilai pada orang dewasa adalah karena ingin diterima pada kelompok orang dewasa, kelompok sosial, dan lingkungan orang dewasa. Yang terakhir, masa kreatif. Bentuk kreativitas yang akan terlihat sesudah orang dewasa akan tergantung pada minat dan kemampuan individual, kesempatan orang untuk mewujudkan keinginan dan kegiatan-kegiatan yang memberikan kepuasan sebesar-besarnya. Ada yang menyalurkan kreativitasnya ini melalui hobi, dan ada yang menyalurkan melalui pekerjaan yang memungkinkan ekspresi kreativitasnya ini terwujud. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.